Pemirsa, mungkin Anda sering menemui tagline di sejumlah proyek bangunan di Jakarta yang bertuliskan utamakan sholat dan keselamatan kerja. Nah, dalam episode Sah kali ini, tim mendatangkan bosnya langsung, sebuah perusahaan konstruksi yang terkenal dengan tagline utamakan sholat dan keselamatan kerja itu. Budi Hartawinata, pemilik PT Arta Mas Geraha Andalan, tidak ingin hanya gara-gara pekerjaan, karyawannya lalai meninggalkan sholat. Dirinya berprinsip, tidak masalah rugi puluhan juta rupiah karena mematikan mesin produksinya untuk menunaikan sholat, daripada nanti lebih besar tanggung jawabnya ketika ditanya di akhirat. Masya Allah. Ingin tahu seperti apa cerita sukses seorang Budi Hartawinata yang memulai karirnya dari seorang tukang las keliling ini? Simak selengkapnya dalam Sah Selalu Ada Hikmah bersama Coach Denny Slim. Selamat menyaksikan. Sah Selalu Ada Hikmah. Baru-baru ini tadi Koko baru aja baca ada pengusaha yang rela rugi ratusan juta, yang penting semua karyawannya nggak ketinggalan sholat. Bahkan ketika di luar tulisannya utamakan keselamatan kerja, ini utamakan sholat baru keselamatan kerja. Masya Allah. Kita langsung tanya ke beliau ya. Sudah hadir di samping kita Bapak Budi Hartawinata. Assalamualaikum. Salam. Alhamdulillah. Sehat Pak? Sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah, izin tanya-tanya ya Pak. Iya. Gimana ceritanya itu rugi sampai uluhan di saat yang penting pokoknya kamu harus nguntungin saya, nggak peduli kamu nggak sholat. Ini yang penting kamu sholat, nggak penting nggak apa-apa saya rugi. Nah itu gimana ceritanya? Itu kan lagi banyak juga tuh. Saya malah dapat orang bikin postingan ya. Saya malah dapat balik tuh. Di situ tulisannya pengusaha rela rugi puluhan juta tiap hari. Nah, sebenarnya itu adalah kalkulasinya begini. Itu pernah tayang di salah satu stasiun TV. Terus saya ditanya, Pak Budi, apa nggak rugi tuh kalau matiin mesin di pabriknya? Karena karena biasa kalau udah nyala-nyala. Ya, karena di saya itu, di perusahaan saya itu, duhur itu sholatnya berjamaah. Asar pun juga. Jadi istirahat kita itu bukan jam 12, tapi 15 menit sebelum azan zuhur. Itu biasa kita udah bunyiin sirine kapal tuh. Nah, saya pakai sirine kapal yang kencang itu. Nah, sholatnya berjamaah. Asar juga begitu, kita matikan setengah jam. Nah, hitung-hitungannya orang tanya, itu apa nggak rugi itu? Karena kan ketika mesin mati 15 menit dan orang berhenti kerja sampai setengah jam, berarti kan kalau yang kerja aja 200 orang aja minimal, dia berapa? Satu jamnya anggaplah gaji orang sekian puluh ribu, tinggal dikali. Jadi itulah hitung-hitungannya di situ. Jadi sebenarnya saya bilang sebenarnya saya nggak rugi juga sih. Ya kan? Coba gini, ini hitung-hitungan bisnisnya ya. Sebenarnya saya sebenarnya untung. Untungnya satu, minimal saya bisa menyuruh orang buat sholat tepat waktu. Masya Allah. Ya kan? Gitu. Masya Allah. Karena gini Ustaz, ya kan? Nanti yang duluan masuk surga kan, ya. Kalau di pabrik saya bilang sama karyawan saya nih, nanti yang duluan masuk surga itu, yang duitnya dikit, sholatnya bagus, benar nggak? Betul. Ya kan? Betul. Yang sholatnya bagus, duitnya dikit. Karena kan hisapnya nggak ada duitnya. Iya. Kalau bosnya kan duitnya banyak, dihisapnya panjang tuh. Ya, betul. Makanya ini menjadi lahan pahala saya. Jadi orang-orang itu saya suruh sholat. Siapa tahu nanti daerah nanti jadi syafaat saya itu Ustaz. Kalau kita ini urusannya banyak banget ya. Gitu kan. Berapa karyawan emang Pak? Saya ratusan orang yang kerja di perusahaan. Di bidang? Nah, saya belum dikenal ini. Oh belum kenal ya, saya kenalin saya Budi Hartawinata. Ya nama saya dari kecil memang Budi Hartawinata itu. Mengandung harta dalam namanya ya. Budi Hartawinata. Di bidang apa tadi Pak? Saya bisnisnya di spesialis konstruksi baja. Masya Allah. Kebetulan saya juga presidennya Indonesian Steel Construction. Jadi saya ketua umumnya asosiasi yang membidangi konstruksi baja. Masya Allah. Itu kita harus pakai baja lokal itu. Nah, ini berarti benar-benar membangun negeri ini, karena kan bahan bakunya dari beliau. Kalau pengen ngebangun sesuatu, Masya Allah. Airport banyak kita bangun. Mandalika juga kemarin saya yang bangun. Sirkuit. Ya, IKN juga kita yang bangun. Masya Allah. Dan infonya dari nol, Pak Budi. Apa awalnya langsung bisnis ini atau biasa berkali-kali gagal dulu? Gimana jatuh bangun? Saya dulu pertama datang di Jakarta udah bekerja di konstruksi baja. Awalnya dari?
Saya dari Makassar. Oh, Makassar. Makassar saya saya orang Makassar. Saya kecilnya di Makassar. Iya. Walaupun sebagian ibu saya orang Jawa, orang Banyuwangi, tapi bapak saya asli orang Bugis. Iya. Saya pindah dari Banyuwangi ke Makassar itu dari kelas S5 SD sampai lulus STM terus ke Jakarta. Ke Jakarta langsung kerja ini? Langsung kerja. Saya dulu tukang gambar konstruksi baja. Belajar di mana gambarnya? Di Saya STM? dulu sekolah dulu ya, STM kan memang sudah mengerti. Terus di Jakarta saya sekolah lagi 1 tahun. Waktu zaman 95 itu ada namanya program AutoCAD. Dulu masih jarang AutoCAD di aplikasi itu ya. Sekarang sudah nggak pakai lagi. Kalau di baja saya udah pakai lebih tinggi dari itu lagi. Iya, yang lebih canggih lagi. Lebih canggih lagi. Saya dulu daftar karyawan dulu saya lama. Lebih 10 tahun. Habis itu saya bisnis konstruksi baja dari 2007. Berarti sekarang udah berapa tahun itu ya? 17 tahun. Jadi saya sudah lebih 30 tahun saya main di konstruksi. Saya dari umur 20 tahun loh udah kerja di konstruksi baja. Masya Allah. Jadi emang kalau bisnis itu ya saya bilang 10 tahun itu baru pondasinya. Baru pondasi ya. Makanya kalau kerja tuh ya kan kita harus sabar karena tadi saya bilang 10 tahun baru ketemu pondasinya. Baru pondasi itu. Tapi kalau kita sudah pernah bekerja dengan bidang yang sama, contoh ya kan teman-teman punya kerja di restoran, habis itu bikin restoran itu hitungannya nggak terlalu lama ya. Gitu. Tapi kalau habis kerja di restoran, terus bukanya bukan restoran, ya itu belajar lagi dulu, baru lagi. Gitulah. Masya Allah. Terus gimana waktu itu bisa kepikiran sampai mulai menyadari bahwa ternyata sukses yang paling asli itu nyampe surganya Allah, nggak sekedar banyak uang di dunia, sampai akhirnya berniat mewajibkan seluruh karyawannya. Itu mulai kapan dan kalau mereka ninggalin sholat, ada hukumannya nggak tuh Pak? Jadi dulu begini ya. Iya. Saya dulu waktu saya bekerja, kita susah banget tuh ngepasin sholat, terutama itu sholat asar. Kalau duhur biasanya orang bisa ketemu tuh. Iya. Jadi kita susah banget waktu kerja itu saya sholat asar ya. Terus kayaknya berantakan di sholat asar itu, karena ada yang sholatnya pas waktu, ada yang jam 4, udah deket maghrib, ada jam 5, jam 6. Tadi saya bilang hitungannya, ini ada hitungan bisnis kita nih. Sebenarnya mendingan asar itu kita berhenti. Kita sholat aja semua. Matiin mesin. Ya kan? Coba kalau kita meetingnya itu sudah menjelang mau asar. Itu pasti nggak konsentrasi menurut saya. Mending kita berhenti deh. Kita berhenti setengah jam, kita sholat dulu, karena kan pikiran juga panas juga. Habis itu kita sama-sama meeting lagi. Insya Allah itu hasilnya lebih efisien dibanding kita nggak jelas sholatnya asar ini. Masya Allah. Nah, makanya saya bilang, makanya di tempat saya itu saya memang wanti-wanti. Terus di pabrik saya ya, itu di musola itu ada makanan. Jadi kalau duhur itu ada makanan di musola. Mereka sekalian akan siang. Ada, ya kan? Jadi memang saya siapin makan. Jadi yang sholat duhur sebenarnya nggak usah ke warung lagi, orang di atas ada makanan. Masya Allah. Tapi tetap aja, ya kan? Tetap aja tidak semua. Padahal surga itu gampang. Ya kan, di musola ada nasi, ada surga. Tapi tidak semua juga orang tuh situ, ada juga 1-2 juga, ya kan. Makanya jadi gini kok, kadang anak-anak saya tanya, ada yang keluar, tadi kenapa nggak ke musola sholat? Ya Pak Haji, kita belum dapat hidayah. Saya malah bilangnya begini, ini bukan nggak dapat hidayah. Jangan-jangan emang kamu nggak bisa masuk surga ini kan? Jangan kemana-mana, tetap di selalu ada hikmah. Itu awal mereka masuk kerja juga udah disampaikan. Kalau saya menerima karyawan itu cuma saya tanya 2 aja. Apa aja? Kamu sholat dan nggak merokok. Saya tuh percaya ya kalau orang sholatnya bagus itu insya Allah ada jalan. Tadi saya bilang ya minimal itu menjadi sahabat kita. Kapan lagi kita jadi pemimpin bisa mengajak orang sholat? Selalu ada hikmah. Pak Budi, kalau misalkan saya jadi karyawannya Bapak nih, dikasih tugas, deadline harus dikerjain, kudu benar-benar beres. Nanggung dikit lagi, terus azan.
terus sayanya masih terus ngerjain. Gimana coba ngingetinnya? Oke. Kayak role play ini, gimana nih Pak? Karena kan kita kan di perusahaan sudah punya motonya kan utamakan sholat dan keselamatan kerja, ya kan? Mana yang diutamakan? Sholat. Saya ingetinnya gimana Pak? Saya lagi ngetik. Saya biasanya ketok-ketok kalau pas saya ada di kantor ya. Iya. Karena kan kita ada ajan. Di kantor saya itu ada. Iya, pengeras suara, kencang. Ya kan? Biasanya diketok. Ya kan? Kalau saya lewat aja mereka udah berdiri itu nggak berani itu nggak sholat. Ya. Lewat aja tuh. Saya lewat aja tuh kan. Itu kan SOP perusahaan. Kejadiannya gimana kalau misalkan akhirnya udah lewat juga masih nggak berdiri gimana? Selama ini sih kalau saya ada lewat sih nggak ada yang berani. Ada, Masya Allah. Kan? Karena itu SOP perusahaan. Bahkan itu jadi kayak persyaratan waktu awal mereka masuk kerja juga udah Iya, disampaikan. kalau saya menerima karyawan tuh cuma saya tanya dua aja. Apa aja? Kamu sholat dan nggak merokok. Itu dua itu. Ya dulu ya gitu kan. Itu dua itu ya. Saya udah akadnya kan dari awal kita maunya orang sholat. Jadi kenapa sih orang mesti sholatnya tepat ya? Nah, kalau orang udah bisa jaga sholat, biasanya dia orangnya berkomitmen juga. Betul. Kerjanya juga pasti dia. Iya, dia ngerti banget yang namanya amanah harus dijaga. Iya. Dia akadnya kerja jam 7 sampai 5. Kalau tadi alasannya ini kerjaan saya buru-buru, menurut saya nanti kerjanya malah nggak bagus. Udah, tinggalnya sholat. Nanti bisa balik lagi tuh, itu kerjanya lebih fresh tuh, lebih bagus tuh. Coba aja deh kita kalau, ya kan. Karena kalau kita telat sholat juga kan kita gelisah ya. Kalau saya tuh kalau suka sholat tuh suka gelisah gitu. Betul. Awalnya apa Pak yang sampai akhirnya mewajibkan itu jadi persyaratan untuk kerja? Apakah dulu pernah ada pengalaman waktu muda ninggalin sholat terus malah kerjaan berantakan kah atau gimana? Tadi saya bilang kan, saya tuh percaya ya kalau orang sholatnya bagus itu insya Allah ada jalan. Dan saya diamatkan orang tua saya orang Bugis ya. Iya. Ya memang harus sholat. Masya Allah. Gitu kan. Masya Allah. Dimanapun kita ada itu dia orang tua kita itu ngajarin biar kita sholatnya tepat waktu. Dan tadi saya bilang kalau perusahaan itu sholatnya tepat waktu kerjanya bagus. Ya kan efisiensi itu tuh kerja itu lebih bagus. Ya kan dibanding kita enggak berantakan sholatnya. Maka nih biar jadi bukti Pak kepada para pemirsa. Kebaikan-kebaikan, keberkahan apa aja yang sudah Bapak dapat dalam urusan bisnis atau apapun itu semenjak mengamalkan aturan tersebut tuh wajib sholat. Ya tadi saya bilang ya minimal itu menjadi sahabat kita. Kapan lagi kita jadi pemimpin bisa mengajak orang sholat? Saya kalau di sini nggak bisa juga saya nyuruh kalian sholat. Orang bukan karyawan saya juga, bukan tempat saya juga ini. Tapi kalau di tempat saya mumpung. Itu masih punya tempat otoritas. saya. Nah makanya di tempat saya ruangan yang paling besar itu mesti musola. Ruangan yang bagus itu mesti musola. Saya selalu nggak boleh ada yang kalahin musola, bukan masjid ya. Musola kan kalau di kantor kan kita bisa di musola kan. Itu musola itu tempatnya harus bagus. Ya kan? Harus lebih besar, jangan ditaruh belakang juga. Berarti karyawan 200 benar-benar muat untuk 200 orang itu di musola? Kalau rumah saya itu pertama masuk bukan ruang tamu, tempat sholat. Masya kan? Allah. Ruang tamu belakang aja. Gitu. Masuk rumah saya depannya itu tempat sholat. Termasuk jadi penilaian karyawan nggak Pak? Kan kayak kita ngelihat kinerja nih, kadang ya tercapai target atau enggak. Ini berarti yang jadi dicek ini kualitas sholatnya. Saya kalau ngeliat karyawan itu saya dari sholatnya. Kalau orang sholat itu insya Allah nggak neko-neko lah. Ya kan? Ya kan? Kadang orang bilang, Pak Haji itu sholat tuh korupsi juga. Coba dia nggak sholat lebih parah lagi korupsinya kan. Betul. Jangan malah disalahin orang sholatnya. Itu enggak. Dia kalau nggak sholat lebih parah itu. Insya Allah. Karena sholat ini gini ya, saya tuh begini ya. Saya tuh tukang suka naik motor kemana-mana. Saya hobinya naik motor, ya kan? Jadi kalau nggak sholat itu nggak ada remnya. Betul. Benar. Terus aja gaspol kemana-mana. Ya kalau sholatnya 5 waktu ya dia udah punya rem lah. Iya. Ya minimal rem cakram lah kan. Tapi kalau sholatnya tambah duha, ya kan? Tambah tahajud, udah ABS itu Pak. Ya kan remnya udah kencang. Wah, auto brake system. Auto brake system kan gitu kan. Ya kan, Alhamdulillah. Ya kan, gitu. Alhamdulillah. Iya, jadi Masya Allah ketika
sudah dibuktikan oleh beliau ngejaga sholat lebih dulu. Jadi bahkan bergeser nih. Ini perusahaan baru sukses itu justru bukan ketika akhirnya ya duitnya tambah banyak. Itu mah efek samping aja. Yang lebih penting adalah bisa gak mengajak diri dan orang yang ada di bawahnya itu jadi tambah dekat ke surganya Allah. Dan kok sholat itu rezeki loh. Betul. Belum tentu loh kita ya, belum tentu ya. Kita itu bisa sholat 5 waktu di masjid juga loh. Belum tentu alokasi kita. Contoh aja. Contoh kita kalau lagi banyak masalah nih, saya contohnya nih. Tapi kalau lagi banyak masalah itu, saya udah ingetin istri saya, Mama, nanti bangunin ya, saya mau sholat tahajud. Beker saya setel dua-duanya nih, jam nih kan, jam 3 nih. Kita niat loh, dari jam 10 tidur itu kita pengen sholat tahajud. Pengen nggak? Betul. Kita pengen ngadu sama Allah, pengen berdoa sama Allah. Itu kalau nggak mengizinkan kita Pak lewat Pak. Undangan betul. Benar itu. Nah, tahajud itu benar-benar kayak undangan. Ya kan? Kita kadang suka apalagi di Jakarta ya perjalanan, apalagi saya nih kan dari Cikarang ke Jakarta, ya kan? Itu saya udah ngomong sama sopir kadang, pokoknya kita sholat di masjid itu. Ya karena kalau macet nggak ketemu juga. Mas saya bilang ya, sholat itu rezeki loh. Ada juga orang udah disiapin fasilitas semua, sholat gampang. Emang rezekinya dia nggak sholat, ya kan? Tadi saya bilang di pabrik saya siapin musola yang bagus. Di situ ada showcase, ada minuman saya siapin di situ, ada makanan. Ada juga orang yang memang dia nggak rezekinya, dia lari ke warung yang mungkin cuma minum kopi doang. Sholat duit sendiri lagi ya? Kan nggak sholat, ya kan? Masya Allah, pemirsa luar biasa banget. Ini juga mudah-mudahan pecutan bagi kita. Kalau pengen sukses beliau, sederhana. Layakan diri saja. Kita sholat dulu dijaga, maka bismillah. Nanti Allah yang turunkan rezekinya udah dijamin sama Allah ya. Maka jangan kemana-mana juga nih pemirsa. Supaya tetap di program Sah, selalu ada hikmah. Ada 5 kuncinya orang sukses. Apa aja tuh Bang? Dia kalau bisa jaga itu tuh insya Allah ketemu tuh. Masya Allah. Itu nasib tuh. Satu, doanya, mintanya sama Allah aja. Betul. Mintanya apa aja sama Allah. Ngegantungnya hanya ke Allah. Hanya Allah. Mintanya sama Allah. Terus kedua, jadikan orang tuamu raja. Pasti rezekimu raja. Sah, selalu ada hikmah. Kita belajar lagi lebih lanjut dengan Pak Budi. Budi, minta nasihat, tips, trik bagi yang di luar sana pengen bercita-cita pengen jadi pengusaha yang nggak cuma sukses atau kaya doang nih. Itu juga salah-salah. Gimana tipsnya nih Pak Budi kepada semua yang nonton? Ada 5 kuncinya orang sukses. Apa aja tuh Pak Budi? Dia kalau bisa jaga itu tuh insya Allah ketemu tuh. Masya Allah. Itu nasib tuh. Satu, doanya, mintanya sama Allah aja. Betul. Mintanya apa aja sama Allah. Ngegantungnya hanya ke Allah. Hanya Allah tuh. Mintanya sama Allah. Terus kedua, jadikan orang tuamu raja. Pasti rezekimu raja. Masya Allah. Ya kan? Masya Allah. Terus ketiga, hablum minan nas mesti baik. Masya Allah. Kepada manusia juga. Kalau mau jadi pengusaha mesti baik sama orang. Ya kan? Nggak buat ngayain diri sendiri tapi jadi manfaat juga bagi orang. Insya Allah kalau kita bermanfaat buat banyak orang, rezekinya juga untuk banyak buat orang juga. Terus yang keempat, mesti banyak bersedekah. Mesti banyak memberi. Terus yang kelima, mesti banyak bersyukur. Betul. Ya kan? Kalau saya bersyukurnya patokannya gampang. Apa tuh? Hari ini adalah hari kita yang terindah dibanding kita pertama lulus SMP. Karena lulus SMP masih pakai celana pendek. Sekarang celana pendeknya banyak. Nah, itu. Sepahit-pahitnya hidup, ya kan? Yang kata orang sekarang lagi banyak susah tuh, saya langsung flashback ke belakang. Kalau saya kemarin COVID bilang Pak Haji kok senyum aja. Saya dulu datang ke Jakarta ini tinggalnya di kontrakan. Nah, sekarang masih punya rumah, alhamdulillah. Masya Allah. Jadi cari titiknya. Sepahit-pahitnya SMP itu pakai celana pendek dah gitu. Masya Allah, luar biasa. Alhamdulillah kita lihat 5 hal tadi ya. Yang kalau kita amalin, bismillah. Maka mudah-mudahan kita sanggup mengamalkan itu semua. Sekali lagi yuk kita lihat lagi bahwa sudut pandang suksesnya udah berubah dulu. Kalau menurut kita sukses itu cuma bicara tentang masalah ya duit tambah banyak dan segala macam, enggak. Itu enggak laku nanti setelah wafat. Maka kita mesti lihat lagi dulu. Punya kuasa, lihat. Kita meninggal itu nggak ditanya karyawannya berapa, nggak ditanya jabatannya apa, tapi ditanyanya kekuasaan kamu pakai untuk apa.
Pak Budi udah ngebuktiin, beliau punya otoritas kepada yang dari di bawahnya itu, semua diarahkan untuk jadi jalan untuk ngegerakin mereka sholat. Karena mungkin kalau yang ngingetin sesama karyawan, bro, sholat bro, siapa lu ngatur-ngatur gua? Tapi kalau yang ngingetin bosnya, siap bos, Masya Allah. Itu yang akan ditanya, termasuk yang lagi pada menjabat ini, ya, kalian nggak akan ditanya jabatannya setinggi apa, tapi ditanya jabatannya dipakai untuk apa, dikira pada hidup selamanya apa. Jangan kemana-mana ya, kita ketemu di episode selanjutnya, tetap di Sah, selalu ada hikmah.